Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sami'tum sauti ya ikhwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna wa amalan taqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin ya arhamar rahimin. Baik ya ikhwan wal akhwat, marhaban bikum. Ahlan wa sahlan fi hadzal dars. نواصل إن شاء الله درسنا اليوم. نتعلم الصرف وهذا الليل الدرس الثاني من الصرف ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Aku lakum fi awal dars ya. Anak sampaikan ke antum di awal pembelajaran ya. Minal hikmah atau minal hikam man jadda wajada ya. Beberapa kata-kata hikmah atau motivasi ya. Di awal waktu itu sudah kita sebutkan gitu ya. Nah, sekarang kita ulang lagi ya, masih kita ikuti. Nah, ini baca antum ikuti ya. Man jadda wajada. Man sabaro zafaro. Man saru 'ala darbi wasala. Kita ulangi ya. Man jadda wajada. Man sabaro zafaro. Man saru 'ala darbi wasala. Nah, itu kira-kira sebagai motivasi untuk kita semua. Insyaallah kita terus bersemangat untuk belajar ya. Belajar bahasa Arab. Harapannya ini adalah kalau yang ingin terus belajar ini adalah awal dari kebaikan insyaallah ya. Yang antum nanti bisa belajar lebih dalam lagi di tempat-tempat lain ya. Tapi kalau umpamanya yang belum bisa ya, harapannya ini adalah awal antum belajar, antum bisa berbahasa Arab ya. Yang sudah alhamdulillah sehingga bisa lebih mungkin lagi insyaallah ke depannya. Taib ya ikhwan, malam ini kita akan belajar sorof ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang al-mizanus sarf ya. Tentang wazan atau pola dari fi'il dalam bahasa Arab ya. Kita sudah belajar tentang fi'il madhi ya. Sebagaimana kita pahami pada pertemuan sebelumnya bahwasannya asal dari setiap kata itu adalah, khususnya fi'il mustaq ya, yang berasal dari kata lain adalah al-fi'lul madhi. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan asal dari setiap kata dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Tapi yang paling banyak diikuti oleh para ahlul lughah atau an-nuhah ya, al-nahu, berpandangan bahwasannya asal dari setiap kata itu adalah al-fi'lul madhi atau kata kerja lampau. Soalnya nanti kita ulang kembali sedikit materi pada pertemuan sebelumnya ya. Karena sorop ini kan satu pekan sekali ya, khawatirnya pelajaran sebelumnya antum sudah lupa. Nanti kita ulang sedikit. Tapi ya ikhwan, qabla an nuwasil, hal ma'akum soal, ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan. Idza laisa hunaka soal, nuwasil darsana ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ane share screen dulu ya. Ane share screen. Ya, kita akan belajar halaman
23 ya. Al-Istidadu lirrihlah minas saraf ya. Dari kitab Saraf. Baik. Ini materi kita malam ini, insya Allah kita akan belajar ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ahdaf ad-dars, tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, yang pertama, ini tujuannya kenapa disampaikan seperti ini, supaya antum tidak bingung ya. Dalam arti kok banyak banget yang harus dipahami. Ya, tidak, antum hanya memahami yang wajib dipahami hanya dua hal ini saja. Ya. Sisanya itu hanya pengayaan. Supaya antum fokus ya, ketika nanti belajar, antum fokusnya di dua hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama, peserta mampu menyebutkan domir. Apa itu domir? Domir dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan namanya kata ganti orang. Ya. Kalau yang pernah belajar bahasa Inggris namanya pronoun. Ya. I ya, kemudian you, we kalau dalam bahasa Inggris. Nah itu kalau dalam bahasa Arab namanya domir, ya, atau kata ganti orang. Yang pada saat ini kata ganti orang itu digabungkan atau bersambung dengan fi'il madhi. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari, fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dan fi'il madhi itu merupakan sumber atau asal dari setiap kata mustaq dalam bahasa Arab. Mustaq itu artinya setiap kata yang bersumber dari kata lain, maka asalnya adalah fi'il madhi, ya. Atau kata kerja lampau. Yang polanya kemarin sudah kita pelajari, fa'ala, ya. Jadi intinya antum mampu menyebutkan domir kata ganti orang yang bergabung atau bersambung dengan fi'il. Ya. Bentuknya bagaimana? Ya. Perubahannya bagaimana? Ya. Contohnya kata ana. Nah, maka ana ketika masuk ke dalam fi'il madhi, maka berubah menjadi tu, ya. Maka umpamanya saya memukul, maka bunyinya menjadi dorobtu. Bukan dorobtu ana, tapi dorobtu. Nah, itu nanti semuanya harapannya setelah materi disampaikan antum paham. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah mampu merubah fi'il madhi sesuai domirnya masing-masing. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, domir itu atau kata ganti itu dalam bahasa Arab ada bentuknya ada 14. Ya, atau 12 karena ada dua domir yang sama. Ya, antuma dan huma itu untuk muannas dan muzakkar sama, tidak dibedakan. Maka boleh disebut dibagi menjadi 12 atau dibagi menjadi 14. Nah, jadi nanti semuanya antum setelah mengikuti pembelajaran ini bisa merubah fi'il madhi itu sesuai dengan domirnya. Ya. Jadi setiap domir berubah fi'il madhinya. Insyaallah kita harapkan tujuan kita ini berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik ya ikhwan. Kama ada tuna sebagaimana kebiasaan kita, sebelum kita masuk kepada bacaan, kita mulai dengan al-kalimat al-jadidah atau mufradat al-jadidah. Istami' urad, dengar dan ikuti. Tidak perlu mengaktifkan apanya ya, speakernya tidak perlu. Yang penting antum mengikuti di rumah ya, supaya kata-kata ini bisa antum ucapkan dengan baik, kemudian menjadi hafal atau minimal menjadi ingat ya. Baik, istami' waraddid, dengar dan ikuti. Banat, banat, bint, bint, thiyab. Nah, jadi perlu antum pahami dulu. Orang Arab itu biasa kalau kata-kata yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan tuh akhirnya tidak pernah hidup, pasti sukun. Ya. Mau dia baris apa aja pasti sukun. Ya. Nah, kecuali baris itu dia tanwin ya, tanwin fathatain. Nah itu tetap dibaca. Ya. Tapi kalau selain itu dia disukunkan. Kecuali dia berada di tengah, nah, maka baru dibaca. Banatun kalau di tengah. Tapi kalau di akhir, maka huruf terakhirnya disukunkan. Baik. Nuasil, kita lanjutkan. Thiyab. Thawb. Usrah. Usrah. Rihlah. Rihlah. Kharij. Al-Madinah. Mudun.
mudun. Al-jami'. Al-jami'. As-safar. As-safar. Qabla. Qabl. Ba'd. Ba'd. Sara yasiru. Sara yasiru. Sayyarah. Aina. Sunduq. Sunduq. Suq. Syira. Khubz. Khubz. Akhar. Ukhra. Ta'am. Hal. Al-an. Bawwabah. Bawwabah. Manzil. Nahwa. Khalfa. Syai'. Baik. Ini beberapa asma atau isim atau benda yang terdapat dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Ini sifatnya hanya membantu, enggak semua, ya. Ya, maksudnya. Kecuali saro yasiru ini salah masuk. Harusnya dia masuknya ke fi'il, ya. Fi'alun. Saro di fi'il. Banat ini jamak. Artinya anak perempuan. Bisa timbal balik dia. Timbal balik. Belakangin. Ya. Kalau yang aslinya? Marhaban ya, Gusnan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Baik, banat artinya anak perempuan. Banyak, ya. Mufradnya bint. Kalau kemarin anak laki-laki walad. Jamaknya aulad. Atau boleh juga ibnun, ya. Ibnun atau bint. Bin, ya. Ibnun atau bin, ya. Tapi kalau bint pakai ta, maka ini anak perempuan. Siyab artinya pakaian, jamak, ya, pakaian-pakaian, ya. Mufradnya atau tunggalnya saub. Usrah keluarga, rihlah piknik atau tamasya. Kharij keluar. Al-Madinah kota, jamaknya mudun. Mudun itu kota-kota. Nah, perlu antum perhatikan kalau kata-kata yang pakai alif lam seperti ini, kalau dihilangkan alif lamnya maka dia pakai tanwin. Madinatun, gitu ya. Tapi kalau dia sudah pakai alif lam maka tidak boleh pakai tanwin. Gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Artinya wajib seperti itu, ya. Nggak boleh bergabung antara tanwin dengan alif lam. Contohnya kita baca al-madinatun, nggak boleh. Harus al-madinatu atau madinatun, salah satu. Al-jami artinya semuanya, ya, semuanya. As-safar perjalanan. Nah, ini isim makna, ya, isim makna, ya. Artinya walaupun dia maksudnya adalah perjalanan, kata kerja, tapi digolongkan kepada isim, namanya isim makna, ya. Apa tandanya di isim? Ada alif lam, ya. Atau kalau nggak pakai alif lam pakai tanwin, safarun. Qabla wa ba'da artinya qabla sebelum, ba'da artinya sesudah, ya. Saro yasiru berjalan. Ini fi'il, kalau ini fi'il. Saro fi'il madhi, yasiru fi'il mudhari. Sayyarah yang berjalan. Nah, dari kata saro yasiru. Sayyarah itu artinya mobil, ya. Aina di mana, ya, atau kemana, boleh. Kadang-kala kalau kemana pakai ila aina, kemana, ila aina. Umpamanya dari mana, min aina. Nah, tapi kalau kita gunakan aina saja ada dua makna, bisa di mana, bisa kemana. Aina anta, nah, maksudnya apa? Mau kemana anda? Boleh juga di mana anda, maksudnya. Nah, tergantung sigat jumlahnya, ini bentuk kalimatnya. Sunduk artinya kotak.
Atau juga maksudnya adalah berangkas, ya. Bisa kotak, bisa berangkas. Suq artinya pasar. Kalau di Sumatera, di Medan sana tempat kami, ya. Suq itu pajak, ya. Nah, pajak. Ya. Kalau pasar itu yang buat jalan itu ya. Nah, jalan raya itu kita bilangnya di Medan itu pasar. Ya. Nah, maka kalau pajak itu tempat belanja. Nah, itu suq kok ya kalau di Sumatera. Kalau di sini pajak ya buat bayar pajak gitu ya. Nah, itu perbedaan istilah ya. Ada bahasa-bahasa Sumatera itu yang berbeda dengan di Jakarta sini. Umpamanya di sini motor ya. Motor itu maksudnya sepeda motor. Kalau di tempat kami di Medan namanya kereta. Ya. Motor itu apa di sana? Mobil ya. Nah, itu ada perbedaan bahasa seperti itu. Baik. Khubzun, khubz itu roti. Akhar atau ukhro yang lain. Kalau akhar itu muzakkar. Ya, umpamanya kita soal ya, soal atau pertanyaan. Soalun akhar, pakai akhar ya. Tapi kalau umpamanya fursah ya, pakai tamar butuh belakangnya. Fursatun ukhro. Nah, gitu. Artinya sama saja, cuma bedanya intinya untuk muzakkar laki-laki, ukhra untuk perempuan. To'am makanan, ya. To'am makanan. Maksudnya benda yang dimakan itu namanya to'am, ya. To'am. Nah, jadi bukan itu ya, bukan pekerjaan makannya. Ya. Kalau pekerjaan makannya namanya aklun atau akala. Ya, tapi kalau to'am ini adalah yang dimakan itu to'am. Ya. Ayo to'am, to'am. Ayo makan-makan. Salah. Harusnya aklun, ya. Pakai kata kerja atau pakai masdar. Hal adalah apakah atau adakah. Biasanya kalau pertanyaan pakai hal, jawabannya na'am atau la. Ya. Kalau pertanyaan pakai hal, na'am atau la. Kalau di bahasa Inggris namanya yes or no question. Ya. Pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Gitu ya. Nah, ini bahasa Arab pakai hal bertanya. Na'am atau la. Ya. Hal anta talib? Kalau benar, na'am. Hal anta talib? Kalau enggak berarti la. Gitu ya. Al-an sekarang. Ya, al-an sekarang. Bawabah dari kata bab, babun. Babun kan pintu. Tapi kalau bawabah artinya adalah pintu besar. Atau kalau kita sebut gerbang. Ya, bawabah itu artinya gerbang. Ya. Kalau asal katanya dari bab, babun, pintu. Manzil rumah. Ya. Manzilun rumah. Nahwa menuju. Atau bisa juga ke menuju. Ya. Nahwal Ka'bah. Sallaitu nahwal Ka'bah. Bisa juga maksudnya menghadap ya. Nah, jadi maknanya banyak. Ada chat nih, ada apa? Oh, baiti, taib. Apa bedanya dengan bait? Maknanya sama ya, manzil, baitun, kemudian satu lagi darun ya. Nah, jadi rumah itu punya beberapa istilah dalam bahasa Arab. Ada manzil, ada bait ya. Ada dar ya. Ada darun, semuanya rumah maknanya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau nanti dari sisi makna tentunya ada perbedaan-perbedaan, kehususan-kehususan ya. Kalau manzil ini dari kata nazala ya. Manzil dari kata nazala. Berarti ismul makan, tempat nazala itu kan artinya turun ya. Maksudnya ya kita di rumah itu kondisi kita kan beristirahat ya, maksudnya kita dalam kondisi tidak bergerak gitu ya. Nah, jadi mungkin maknanya dari sana. Nanti kita lebih pastinya kita lihat perbedaannya apa bedanya dengan bait, manzil, dar apa bedanya nanti kita lihat di mu'jam. Ya. Kalau dar dikata daro ya duru, artinya kita berada di situ ya. Keberadaan kita di situ ya. Kalau bata ya bitu kita dari kata bait, dari kata bata ya bitu, artinya kita bermalam di situ. Nah, dari sisi makna ada perbedaan-perbedaan. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sama, rumah semuanya. Manzil, darun, bait, sama. Kemudian khalf atau khalfa artinya di belakang bisa, atau di samping juga bisa. Ya. Jadi bisa maknanya di belakang atau di samping. Tapi umumnya kalau dikatakan khalf, ya, maknanya adalah di belakang. Ya. Tapi kalau umpamanya nanti kita bilang maknanya di belakang ya khalf. Ya. Tapi bisa juga bermakna di samping.
Tapi yang punya makna di belakang secara khusus adalah waro, ya. Waro, ya. Waro'a itu di belakang. Ya. Tapi kalau khalaf ini maknanya di samping. Tapi umumnya kadang-kala khalaf ini dipakai maknanya adalah di belakang. Ya. Baik, syai' artinya sesuatu. Baik, itu yang isim. Kemudian sambungannya masih, ya, karena nggak cukup ya. Amama. Nah, amama ini artinya di depan. Waro'a di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Khalfa di samping. Haula di sekitar. Khalfa bisa di samping, bisa di belakang. Nah, ini bisa kita praktekkan ya. Nah, kalau di kelas biasanya dulu aneh ngajar di kelas, kita praktekkan. Amama, tangan ke depan gitu ya. Nah, kemudian waro'a ke belakang. Fauqa ke atas. Tahta gitu ya. Khalfa. Kemudian kalau haula ya, berputar. Artinya apa? Di sekitar. Naam, ini jawaban kalau umpamanya ada pertanyaan pakai hal. Naam. Yes kalau bahasa Inggrisnya. Kalau tidak pakai la ya. Jadi la ini punya makna banyak, bisa tidak, bisa juga jangan ya. Di sini pakai la, tidak. Ma'a. Ma'a artinya bersama atau beserta. Ini ma juga banyak artinya. Bisa apakah, bisa tidak, bisa yang. Tergantung. Maknanya bentuk jumlahnya tergantung. Bisa artinya apakah. Mas muka berarti apakah. Ma fahimtu berarti maknanya tidak. Saya tidak paham. Apa di Al-Quran pakai ma ya. Mal qaryah itu berarti mal qaryah berarti adalah artinya apakah ya, pertanyaan ya. Ada nanti ma dia mausul ya. Ma itu mausul artinya yang ya. Nah, jadi makna ini maknanya banyak. Kemudian ya artinya wahai atau hai ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Lakin akan tetapi ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya because ya, because gitu ya. Kemudian, ini fiilnya, kata kerjanya, fiilunnya. Qa'ada yaq'udu, duduk. Tempat duduk namanya maq'ad, ya. Ahabba yuhibbu artinya menyukai, mencintai. Mahabbah dari kata ahabba yuhibbu. Kemudian akhadha ya'khudhu artinya mengambil atau mengajak, ya. Ista'adda yasta'iddu artinya bersiap-siap. Wada'a yada'u artinya meletakkan. Zahaba yazhabu artinya pergi. Rakiba yarkabu artinya menaiki mengendarai. Wasala yasilu sampai. Taraka yatruku meninggalkan. Dhahika yadhaku artinya tertawa. Oke, ini tadi belum kita baca dulu. Ikutin ya. Istami' waraddid, dengar dan ikuti. Amama. Wara'a. Fauqa. Tahta. Khalfa. Hawla. Na'am. Ma'a. Ma. Ya. Lakin. La. Qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu. Ahabba yuhibbu. Akhadha ya'khudhu. Ista'adda yasta'iddu. Wada'a yada'u. Zahaba yadhhabu. Rakiba yarkabu. Wasala yasilu. Taraka yatruku. Dhahika yadhaku. Baik, hadhihi al-mufradat al-jadidah ya. Baik, ini istilah baru nanti akan kita jelaskan karena harus ditunjukkan ya. Kita langsung ke qiraah ya. Man yuridul qiraah? Siapa yang ingin membaca, tafadhal. Al-ahad minkum atau minkunna an yurida al-qiraah falyatafaddal. Saya coba Ustaz. Tafadhal ya. Mana? Oh. Rudi. Ya, saya belum. Rudi Hartona, tafadhal Syekh. Ya akh.
Ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbal ahu an ayyukhada usratahu fi rihlatin ila khariji al-Madinah. Ista'adda al-jami'u lis-safar. Wa qabla an tasira sayyara bil usratil qala al-ab. Ya Khalid, aina wada'ta lis-sabun? Khalid, wada'tu sabun fi hadha sunduq. Al-ab, wa aina dhahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad? Khalid, dhahaba ila suq. Zahabu ila suq. Oh ya. Dhahabu ila suq li shira al-khubz. Al-ab, ya Aminah, hal akhadti thiyaban ukhra lil banat? Baik. Istamir. Lanjut atau bagaimana? Lanjut. Lanjut ya. Aminah, na'am ya abi. Al-ab, wa aina wada'tunna ta'ama ar-rihlah? Al-um, wada'na ta'am fi sunduq. Walakin aina banati as-saghirat? Al-ab, qa'adna fi sayyarah. Al-um, wa su'adu hal rakibat ma'ahun? Al-ab, su'adu na ilah Wa na'ilah. su'adu wa na'ilah kharajatal al-an minal bawa'atil manzili nahwa sayyarah. Ya, min bawabatil manzili. Tadi ya, min bawabatil manzili nahwa sayyarah. Baik. Alhamdulillah, Ahmad wa Abdullah wa salatu wa khalfahuma Muhammad. Baik. Baik, yakfika ya Syekh. Yakfika, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Baik, istamir. Man yuridu an yastamir? Siapa yang mau melanjutkan? Tafadhal. Al-ahad minkum. Ustaz. Tafadhal Husnan Effendi. Masyaallah. Marhaban ya akhi. Dari lil ghaib ya Ustaz. Langsung yang Al-Qaidah. enggak, yang di atasnya. Al-abu wasaltuma, lanjutan yang tadi. Belum selesai. Halaman berikutnya. Layar. Wasaltuma. Oh, ya Ustaz. Al-abu wasaltuma fil waqtil munasib. Wa ba'da an raqibal jami' fi sayyarah. Khalid, hal taraktum Khalid. Qul. Khalid, ya. Khalid, hal taraktum syai'an fil manzil? Al-um, la, ma tarakna syai'an. Aminah. Laisa amin. Aminah. Tarakna syai'an wahidan. Al-um, wa ma huwa? Aminah, sundukut ta'ami ya ummi, yadhakuna jami'an. Masya Allah, ka'annaka Arabi ya. Udah kayak orang Arab sudah ya. Alhamdulillah Ustaz, udah mulai belajar. Saya Gusnan wa Rudi, Masya Allah. Baik, man ya'ti bitarjamah? Siapa yang mau menerjemah? Anda Ustaz. Tafadhal, Supriyadi. Minal maudu ya minal maudu, minal unwan. Antum terjemahkan dari judulnya. Al-istidadu lirrihlah. Istidadu lirrihlah. Al-istidadu apa tadi? Al-istidad persiapan. Iya. Baik Ustaz. Ya, persiapan untuk
piknik. Nah, ahsan. Ya, al-istidadul lirrihlah. Persiapan untuk piknik. Ahabbul ab Laisa ahabbu, habba. ahabbal ab ay ya'khudha usratahu fi rihlah ila kharijil Madinah. Ayah sangat senang mengajak keluarganya untuk piknik ke luar kota. Ya, ahabba menginginkan ya. Oh, menginginkan ya. Ya, menginginkan. Mengajak keluarganya. Betul. Ahsanta. Samir, lanjutkan. Isti'addal jami'u lis-safar. Mereka bersama-sama bersiap untuk pergi. Wa qabla an tasira as-sayyaratu bil usrati qala al-ab. Dan sebelum mereka menaiki Yang berjalan apa? mobil. Qabla antasiras sayyarah, yang berjalan apa? Mobil. Ya, sebelum mobil jalan gitu ya. Sebelum Bersama mobil berjalan dengan keluarga, bapak atau ayah berkata, ya Khalid, wahai Khalid, aina wada'ta sabun? Di mana engkau meletakkan sabun? Khalid menjawab, wada'tu sabun fi hadas sunduk. Aku meletakkan sabun di kotak ini. Kemudian ayahnya menjawab, wa aina dhahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad? Dan kemana perginya Ahmad, Abdullah, dan Muhammad? Khalid menjawab, dhahabu ila suqi listira'il hubs. Mereka pergi ke pasar untuk membeli roti. Ayahnya menjawab, ya Aminah, wahai Aminah, hal akhadti thiyaban ukhra lil banat? Apakah engkau mengajak, ini agak bingung ya. Jawaban. Mengajak pakaian, ya. Kalau di sini maksudnya adalah membawa ya, akhwaza, membawa. Ya. Apakah engkau membawa pakaian lain untuk anak-anak perempuan? Ya, karena kalau diartikan mengajak lucu jadinya, ya. Mengajak pakaian. Jadi artinya membawa. Ya. Ya, baik, membawa. Kemudian Aminah menjawab, na'am ya abi, ya wahai ayahku. Bapak menjawab, wa aina wada'tunna ta'amar rihlah? Dan di mana kamu meletakkan bekal untuk piknik, ya gitu ya Ustaz. Hasan. Wada'na ta'ama fis sunduk. Kami meletakkan makanan di kotak. Walakin, akan tetapi, aina banatis saghirat? Di mana anak perempuanku yang kecil? Ya, di mana anak-anak perempuanku yang kecil-kecil gitu ya. Nah, gitu itu ya. banat berarti anaknya perempuannya banyak itu, banat. Banyak. Berarti kan banyak ya. Anak-anak Tapi perempuanku yang paling kecil ya. Anaknya banyak ini, ya. Banyak ya. Ya, Samir. baik. Aina banatis saghirat? Di mana anak-anak perempuanku yang kecil-kecil? Al-ab qa'adna fis sayyarah. Mereka telah duduk di mobil. Ahsan Pak. Ya Syekh, yakfi ya. Ya Syekh, man yurid an ya'ti bitarjamah al-ukhra al-akhar. Siapa yang mau menerjemah lagi? Tafadhal. Tafadhal. Tafadhal ya akh. Siapa yang mencoba? Ibu berkata, wa su'adu hal
apa? Hal rakibat. Rakibat mahun Iya. dan apa nih? Su'ad itu nama anak perempuan, Su'ad. Oh, dan apakah Su'ad rikab apa? Rakibat apakah Sudah menaiki bersama kita? ma'ahunna bersama mereka. Bersama mereka. Mereka maksudnya anak-anak perempuan yang sudah naik. Ya. Al-ab ayah berkata, Su'adu wana ilah ya? Iya, ilah. Wana ilah kharajatal anam minal bawwabah. Kharajata keluar ya. Oh iya, kharaja keluar al-ana minal batil manzil. batil manzil. Ya. Keluar sekarang dari gerbang. Dari pintu gerbang. Dari pintu gerbang, oh iya. Nahwa sayyarah. Nahwa sayyarah. Menuju mobil. Alhamdulillah. Ibu berkata, alhamdulillah. Ahmad dan Abdullah wassalah wa khalfahuma Muhammad. Dan bersama khalfahuma apa Ustaz? Ahmad dan Abdullah telah sampai dan di belakang keduanya wa khalfahuma artinya di belakang atau di samping keduanya ada Muhammad. Iya. Nah, begitu. Baik. Baik, waktu kita sempit, Ane langsung terjemahkan aja biar cepat. Al-ab berkata, ayah, wasaltuma fil waqtil munasib. Kamu berdua tiba pada waktu yang tepat, ya. Artinya udah mau berangkat pas datang, ya. Kalau enggak ditinggal gitu ya. Wa ba'da an raqibal jami' fis sayyarah. Setelah semuanya naik ke dalam mobil, Khalid berkata, hal taraktum syai'an fil manzil? Ada yang ditinggal enggak di rumah gitu ya. Kalian meninggalkan sesuatu enggak di rumah? Maka ibu berkata, la ma tarakna syai'an. Kami enggak meninggalkan apapun di rumah. Ma tarakna syai'an. Kami enggak meninggalkan apapun. Ma di sini artinya nafiyah, tidak. Aminah anaknya berkata, tarakna syai'an wahidan. Kita meninggalkan sesuatu, ya. Meninggalkan satu barang, ya. Kita meninggalkan satu barang. Syai'an wahidan artinya satu barang. Wa ma huwa apa dia? Maka Aminah menjawab sundukut to'am. Kotak makanan ya Umi. Ya. Sunduk atau to'am artinya kotak makanan. Jadi mau berangkat justru makanannya ditinggal. Yadhapuna jami'an. Semuanya tertawa. Taib ya ikhwan. Ini kisah-kisah seperti ini insya Allah kalau kita baca pertama menguatkan mufradat juga menjadikan kita terlatih untuk menerjemah. Insya Allah ya. Nanti yang lain silakan dicoba ya, setiap pembelajaran dicoba. Ya, bergantian insya Allah. Karena kalau semuanya disuruh menerjemah nanti waktu kita terbatas. Baik ya ikhwan, ya. Kita masuk ke dars ya. Sebelum kita masuk ke dalam fi'il madhi ya. Bagaimana kita pelajari sebelumnya di dalam ilmu nahwu. Fi'il itu ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi artinya kata kerja lampau. Mudhari kata kerja sekarang atau akan. Amar kata kerja perintah. Nah, dan yang akan kita pelajari perubahannya karena dalam ilmu sorof ini yang dipelajari adalah perubahan kata. Namanya juga sorof ya. Maka ketika fi'il madhi itu berganti fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya, maka fi'il madhi itu berubah ya. Tergantung apa yang masuk ke dalamnya. Nah, yang biasa masuk ke dalam fi'il madhi itu adalah dhamir. Ya, dhamir itu artinya kata ganti. Di sini disebut dengan dhamiru raf'il munfasil. Dhamir raf'i munfasil itu artinya kata sederhananya gampangnya adalah dhamir yang berdiri sendiri atau tidak bergabung. Munfasilnya artinya berdiri sendiri, tidak bergabung ya. Dhamir itu aslinya seperti ini. Kalau dia tidak bergabung dengan fi'il. Karena nanti kalau bergabung dengan fi'il, ya, seperti ini dia berubah jadinya. Udah nggak kelihatan lagi. Sebelum bergabung kita lihat dulu, ya. Dan harapannya ini antum semua bisa hafal. Ya.
Baik, nakro awalan kita baca dulu. Kalau bisa dihafal sekalian dan maknanya ya. Dipahami maknanya supaya nanti tidak bingung ke depannya karena akan terus kita gunakan. Istami uradid, dengar dan ikuti. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Taib. Maknanya adalah kalau huwa ini maknanya kalau di Indonesia kan dia. Ya, kalau sendirian huwa. Kemudian huma dia berdua. Ya, jadi kalau ada orang yang kita omongin atau kita bicarakan, orangnya dua pakai huma. Kemudian kalau banyak mereka lebih dari dua pakai hum. Artinya mereka gitu ya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan hunna. Ya, mereka tapi perempuan. Nah, ini huwa huma hum, hiya huma hunna disebut dengan domir ghaib. Ya. Apa arti ghaib? Ghaib itu artinya nggak ada orangnya ketika kita bicara, dia nggak ada. Ya. Umpamanya kita bicara tentang seseorang gitu ya. Umpamanya orang itu namanya Muhammad. Maka ketika kita ngomong Muhammad zahaba ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Summa roja'a bisa al-wahidah. Kemudian roja'a. Kemudian dia pulang. Wa huwa roja'a. Kemudian dia pulang. Nah, maka kata huwa ini sebagai pengganti orang yang kita bicarakan. Kalau dia sendiri. Tapi kalau dua orang pakai huma. Kalau banyak tergantung. Kalau laki-laki hum. Kalau perempuan hunna. Nah, kalau perempuan sendiri pakai dia, artinya dia perempuan, dia sendiri. Nah, itu orang ketiga. Ya, gampangnya orang ketiga lah, ya, supaya gampang. Ya. Kemudian domir berikutnya adalah untuk al-mukhatab. Mukhatab ini adalah lawan bicara kita atau orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngajak bicara seorang, lagi ngobrol sama orang, maka kita akan ngomong sama dia. Kalau sendiri kamu, gitu ya. Nah, kalau sendiri kamu. Ya. Tapi kalau berdua, kalian berdua, gitu ya. Walaupun kadang-kadang berduanya kita tinggal kalian gitu saja. Ya. Kalau banyak, ya kalian juga ya. Nah, kita kalau bahasa kita nggak dibedakan kalian berdua, kalian bertiga nggak. Ya. Tapi kalau bahasa Arab dibedakan. Kalau sendirian, lawan bicaranya, ya orang kedua kita bilang anta. Kalau bahasa Betawinya ente, ya. Nah, kemudian kalau berdua antuma, sama laki-laki perempuan nggak dibedakan. Kalau jamak atau lebih dari dua maka pakai antum. Nah, maka saat ini Ane berbicara ngomong ke antum, ya. Maka Ane mengatakan ke lawan bicara antum. Kenapa? Karena banyak. Ya. Kemudian kalau untuk perempuan antunna. Makanya sering Ane menyampaikan ke antum wa antunna, gitu ya. Nah, kenapa? Di sini ada yang mendengarkan ada kelompok laki-laki, ada kelompok para wanita. Nah, tapi kalau dia sendiri perempuannya pakai anti. Nah, tapi boleh juga umpamanya kita ngomong di majelis ya atau di hadapan banyak orang, kita menggunakan kata anta, boleh. Menggunakan kata anti boleh. Tujuannya personal gitu. Personal. Umpamanya saat ngajar seperti ini ya, hal anta tafham, Ane ngomong seperti itu. Hal anta tafham, apakah kamu sudah hal fahimta? Hal anta fahimta, apakah kamu sudah paham? Maka tujuan itu adalah ke personal antum. Boleh, ya. Boleh. Nah, seperti itu boleh. Atau pakai antum ya. Nah, tapi antum ini biasanya hanya sebagai ihtiram saja, penghormatan, ya. Umpamanya kita ngomong ke satu orang kita bilang antum gitu ya. Nah, boleh, ya. Tapi kalau dalam sisi bahasa, maksudnya dalam bahasa tulisan nggak ada istilah untuk sendirian pakai antum, nggak ada, atau antuna nggak ada. Tapi kalau umpamanya lisan kita lagi ngobrol untuk penghormatan boleh pakai antum. Baik. Kemudian jenis domir yang ketiga adalah al-mutakallim. Siapa itu al-mutakallim? Gampangnya sih orang yang berbicara atau orang pertama. Nah, orang yang berbicara itu biasanya ngomong ke dirinya, untuk dirinya. Ketika dia ngomong
saya perintahkan, saya jelaskan, saya ceritakan. Nah, itu dalam bahasa Arab menggunakan kata ana, ya. Ana anamu, saya tidur. Ana atakallam, saya berbicara. Ana akulu, saya makan. Nah, ini adalah al-mutakallim. Kalau untuk sendiri, tapi kalau lebih dari satu, pakai nah. Nah, umpamanya aneh saat ini ada teman di samping, maka aneh mengatakan ke antum nahnu, ya. Umpamanya ada satu lagi, tiga, maka mengatakan nahnu, ya. Diterjemahkan bahasa kita bisa kami atau kita, bisa kami atau kita, tergantung konteks keadaan, ya. Cuma kalau bahasa kita kan beda ya. Nah, kita dengan kami beda. Tapi kalau bahasa Arab nahnu dua-duanya dipakai. Bisa kita, bisa kami gitu ya. Ini namanya domir rofa munfasil. Nah, jadi aslinya domir itu seperti ini bentuknya. Baik, ini domirnya. Nah, kemudian ketika dia bergabung dengan fi'il madhi atau kata kerja lampau dan dia posisi sebagai fa'il, sebagai subjek, ya, fa'il ini artinya subjek, ya, maka dia berubah bentuknya. Nah, kita perhatikan, kita mulai dari al-mutakallim terlebih dahulu. Ya. Domir mutakallim atau kata ganti orang pertama. Nah, contohnya ana. Ana ini kan domir. Ditambah kata wadoa. Wadoa ini kan fi'il madhi ya. Maka ketika ana digabungkan dengan wadoa, bukan ana wadoa, bukan. Bentuknya menjadi wado'atu. Nah, jadi ana ini berubah menjadi tu. Pindah dia ke belakang. Ana wado'atu. Ana tambah fahima. Fahim tu. Ya. Namanya ana tambah rokiba. Rokib tu. Nah, seperti itu. Jadi wado'atu ini maksudnya adalah saya meletakkan. Saya telah meletakkan. Kok kan nggak ada ananya? Ananya sudah berubah menjadi tu. Umpamanya fahimta, jawabannya apa? Fahimtu. Artinya apa? Saya sudah paham. Mana sayanya nggak ada ananya. Ananya sudah berubah menjadi tu. Nah, itu kalau mutakallim. Kemudian nahnu ditambah wado'a. Wado'a ini artinya meletakkan. Maka nahnu ditambah wado'a ini bukan jadinya nahnu wado'a, bukan. Tapi merubah menjadi wado'na. Ya, wado'na. Ini untuk musanna dan jamak. Ya, kalau domirnya mutakallim atau orang pertama atau orang yang berbicara. Itu domir yang pertama. Berikutnya adalah domir yang kedua al-mukhatab, ya. Al-mukhatab. Artinya orang kedua, ya. Contohnya aina wado'ta sabun, di sini ada kata wado'ta. Dari mana asal kata wado'ta ini? Asalnya adalah anta ditambah wado'a. Ya. Anta ditambah wado'a. Maka bukan menjadi hasilnya anta wado'a, bukan. Tapi hasilnya perubahannya menjadi wado'ta. Ta-nya di belakang. Jadi kalau ana tadi na-nya jadi tu, nahnu ya menjadi na, anta ta-nya ini diambil menjadi wado'ta, taruh belakang. Nah, seperti itu. Ini untuk muzakkar, mufrad muzakkar, tunggal dan laki-laki, ya, wado'ta. Ya. Fahimta, gitu ya. Tapi kalau perempuan anti akhoza, ya, akhoza artinya mengambil. Anti kamu. Ketika digabungkan bukan menjadi anti akhoza, bukan, tapi menjadi akhozti. Jadi ti-nya diambil taruh di belakang. Bunyinya jadi akhozti. Ya. Apa arti akhozti? Kamu mengambil, tapi kita disampaikan kepada perempuan. Akhozti. Umpamanya ke perempuan kita bilang fahim ti, ke akhwat, ya, tapi satu orang, ya. Nah, jadi pakai ti dia. Dari kata anti, ti-nya taruh di belakang. Nah, seperti itu ya. Itu mukhatab. Kemudian mukhatab untuk musanna dan jamak. Antuma kan tadi artinya kamu berdua. Wasola artinya sampai. Nah, ketika digabungkan antuma dengan wasola, bunyinya menjadi apa? Bukan antuma wasola, bukan, tapi wasol tuma. Ya.
Jadi tumanya ditaruh di belakang wasola menjadi wasoltum. Apa arti wasoltuma? Kamu berdua sudah sampai. Kamu berdua sudah sampai. Kemudian antum tambah taroka. Bukan antum taroka. Apa arti taroka? Taroka artinya meninggalkan. Ya, meninggalkan. Antum kamu. Bukan kamu meninggalkan jadinya antum taroka. Bukan. Tapi bunyinya menjadi taroktum. Nah, begitu juga antunna. Wado'tunna. Begitu juga umpamanya huwa tambah wasola. Bukan huwa wasola. Tapi hanya wasola saja. Wasola. Apa arti wasola? Dia telah sampai. Mana dianya? Dianya mustatir, tersembunyi. Nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi wasola ini artinya bukan telah sampai saja atau telah sampai doang gitu ya. Tapi di sini mengandung arti kata huwa. Ketika kita bilang wasola, artinya apa? Dia sudah sampai. Zahaba, dia telah pergi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia muannas, hiya tambah rokiba sama, nah, hanya ditambahin ta, namanya ta ta'nis. Ya, ta sukun ini, ta yang barisnya mati, ta sukun disebut dengan ta ta'nis. Nah, ini menunjukkan perempuan. Ya. Ta ini menunjukkan perempuan. Tapi mana fa'ilnya atau subjeknya mana? Subjeknya atau fa'ilnya itu tersembunyi. Namanya mustatir. Jadi huwa dengan hiya, fa'ilnya atau subjeknya itu tidak muncul seperti kata-kata sebelumnya. Yang tadi kan sebelumnya muncul terus tuh. Ana waktunya ada. Nahnu nanya ada. Anta tanya ada. Anti tinya ada gitu ya. Antuma, tumanya ada di belakang. Antum tumnya ada, ya. Antunna tunnanya muncul di belakang. Nah, untuk wasola, huwa tambah wasola, enggak ada huwanya. Kemudian hiya tambah rokiba, hiyanya tidak ada, hanya penanda wanita saja, ta ta'nis di sini. Ta menunjukkan dia muannas. Tapi hiyanya enggak muncul di sini, ya. Baik. Kemudian huma tambah wasola, maka huma ini menjadi alif. Ini namanya alif musanna. Aliful musanna. Ya. Kemudian huma lil muannas, huma untuk perempuan ditambah khoroja menjadi khorojata. Ini tadi asalnya dari rokibar. Rokibat ya, tambahin alif di belakang. Intinya kalau untuk musanna, ya untuk dua ditambahin alif musanna. Nah, ini namanya alif musanna. Nanti kita lihat di kotak ya. Zahabu ila suq ya. Mana zahabu ila suq ya. Oh ya, di atas ini ya. Hum tambah zahaba. Maka bunyinya menjadi apa? Zahabu. Bukan hum zahaba tapi zahabu. Mana humnya? Ini berubah menjadi wawul jamaah. Ini untuk jama' muzakkar. Artinya apa? Mereka telah pergi. Ya, bunyinya zahabu langsung. Enggak hum zahaba, tapi zahabu. Kalau anak-anak perempuan itu telah duduk. Ya, bukan hunna qa'ada. Nah, tapi berubah bentuknya menjadi qa'adna. Nah, ini disebut dengan nunun niswah. Jadi qa'adna ini menunjukkan kalau dia jamak. Apa tanda dia jamak? Ada di sini disebut dengan nunun niswah. Ini namanya nunun niswah. Ikutin nunun niswah. Nunun niswah. Nunun niswah. Jadi kalau ada fi'il madhi yang akhirnya nunun niswah, itu artinya orang ketiga perempuan jamak atau hunna. Ya. Nah, jadi kalau digabung dengan qa'ada artinya mereka para wanita telah duduk. Nah, kalau yang seperti ini zahabu, ini namanya wawul jamaah. Ikutin wawul jamaah. Baik. Berikutnya yang tadi sebelumnya. Nah, ini kalau umpamanya khoroja, huma ditambah khoroja, kemudian huma ditambah wasola, jadinya wasola khorojata. Nah, di belakangnya ada panjang-panjang ini namanya aliful musanna. Ikutin aliful musanna. Aliful musanna. Baik.
Nah, ini di rokibat ada ta sukun dan khorojata ada tak sebelum alif. Ini tak sebelum alif. Ini ada ta sukun. Ini disebut dengan ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis itu apa? Ta yang menunjukkan perempuan. Ikutin. Ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Iya. Itu istilah-istilah di dalam fi'il madhi. Baik, ikhwan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi fi'il madhi atau kata kerja lampau itu ketika bergabung dengan domir, domirnya sebagai subjek pelaku, ya domirnya sebagai fa'il atau pelaku sebagai subjek, maka bentuknya berubah seperti ini. Kata asalnya ini fa'ala. Ya, fa ini adalah fa fi'il. Sebagaimana pelajaran kita sebelumnya. Ain ini huruf tengah, ainul fi'il. Lam ini huruf ketiga, lamul fi'il. Nah, kita perhatikan ketika dia huma, kalau ini huwa ya, fa'ilnya huwa. Artinya apa? Dia mengerjakan. Dia telah mengerjakan. Mana huwanya nggak kelihatan. Nah, huwanya mustatir, tersembunyi. Nggak muncul. Jadi dalam fi'il madhi, domir huwa dan hiya, kata ganti orang, huwa dan hiya, dia laki-laki dan dia perempuan, itu tidak muncul ketika digabungkan dengan fi'il. Ya. Ketika digabungkan dengan fi'il madhi, dia tidak muncul. Dalam istilah nahwu, dalam istilah sorob disebut dengan mustatir. Ya, mustatir itu artinya tersembunyi. Ketika dia musanna, huma, maka ditambah aliful musanna. Alif yang menunjukkan kalau pelakunya yang mengerjakan fi'il itu adalah 2 orang. Ini ada aliful musanna. Ini juga ada aliful musanna. Jadi perubahannya adalah dari fa'alat, ya, kemudian ditambahin alif. Bunyinya menjadi fa'alatan. Kalau jamak menjadi fa'alu. Untuk laki-laki, muzakkar. Kalau untuk perempuan, fa'alna. Ini untuk orang ketiga. Orang kedua tinggal anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna. Ini orang kedua. Orang ketiga al-mutakallim, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, terus artinya gimana? Kalau fa'ala ini artinya otomatis kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya dia telah bekerja. Jadi posisi dia itu kalau dalam bahasa Indonesia sebagai subjek. Dalam bahasa Arab namanya fa'il. Ya, ikutin. Fa'il. Fa'il. Oke. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia namanya subjek. Ya. Kemudian fa'ala dengan alif seperti ini artinya apa? Bukan telah bekerja saja, bukan, tapi di sini sudah mengandung pelaku, sudah mengandung subjek atau sudah mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Domir. Mana dia ini di alif ini? Namanya aliful musanna. Jadi kalau kita mengartikan fa'ala artinya dia berdua telah bekerja. Fa'alu, mereka para lelaki telah bekerja. Mana merekanya? Nggak kelihatan humnya di sini. Ini namanya wawul jamaah. Fa'alat, ya. Apa artinya nih? Dia perempuan telah bekerja. Mana dianya? Nggak ada, nggak kelihatan. Hianya nggak kelihatan. Terus ta ini menunjukkan dia perempuan, ya. Fi'il ini pelakunya perempuan. Oke, ta ta'nis namanya. Ini namanya ta'ut ta'nis. Kemudian fa'alata, ini artinya dia berdua perempuan telah bekerja. Fa'alna, mereka para wanita telah bekerja. Fa'alta, anta, kamu telah bekerja. Fa'altuma, kamu berdua telah bekerja. Fa'altum, kalian para lelaki telah bekerja. Fa'alti, kamu wanita telah bekerja, ya. Fa'altu, saya telah bekerja atau saya telah mengerjakan. Fa'alna, kami telah mengerjakan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah masih ada ini keterangannya, tapi terlalu panjang, waktu kita terbatas, ya. Sudah pukul 9. Nah, ini nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk saja sekarang ke latihan, ya. Maksudnya kita berlatih supaya
Jelas apa yang Ane sampaikan tadi, ya? Sepertinya masih bingung, ya. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke latihan. Baik, ya ikhwan. Ini ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwasannya fi'il madhi itu polanya adalah, nah, siapa yang masih ingat pola fi'il madhi? Man ya'rif? Ada 3 ya Ustaz ya. Ada 3. Nah, ntar ya, nih share screen dulu ya biar bisa dijelaskan kembali. Share screen dulu ya. Tajir Suaya, Tajir Ikhwan. Ya, ini ya. Nah, fi'il madhi itu polanya ada 3. Wazannya adalah kata fa'ala. Ini namanya wazan atau polanya. Ya. Semua nanti fi'il madhi polanya ini. Asalnya ini. Ya. Timbangannya ini. Patokannya ini gitu ya. Fa'ala ini huruf pertamanya fa. Huruf keduanya ain. Huruf ketiganya lam. Ya. Pola dalam fi'il madhi itu ada 3. Ada fa'ala. Yang kedua apa? Fa'ila. Fa'ila. Kemudian yang ketiga? Fa'ula. Fa'ula. Ya, polanya ini ya. Nah, fa'ula. Ini pelajaran kita sebelumnya. Kalau fa'ala ini namanya apa istilahnya? Fa'ala istilahnya apa? Fa'ala istilahnya adalah maftuhul ain. Ya, ikutin. Maftuhul aini. Maftuhul aini. Ya, maftuhul aini. Ya. Maftuhul aini. Apa arti maftuhul aini? Ainnya baris patah. Atau ainnya berbaris atas. Nah, kalau ainnya berbaris kasrah namanya maksurul aini. Maksurul ain. Ainnya kasrah. Kemudian kalau ainnya dhammah namanya madmumul ain. Nah, contoh fi'il yang sepola dengan fa'ala ya, adalah contohnya apa? Siapa yang tahu? Doroba Ustaz. Doroba. Tazir Suaya ya. Jadi sepola atau satu wazan atau satu model dengan fa'ala adalah doroba. Kenapa satu model ini? Siapa yang tahu jawaban? Kenapa satu model? Wazannya sama Ustaz. Polanya sama. Huruf pertamanya sama-sama fathah. Huruf pertama ini do ini istilahnya apa namanya? Fa'il. Fa'ul fi'li. Ahsan ya. Semuanya nanti ya. Mau apa aja bentuknya, pokoknya huruf pertama ini adalah fa'ul fi'li. Huruf tengahnya Ainul fi'li. Ainul fi'li ya. Kenapa disebut ain? Karena ini polanya. Huruf pertama kan huruf fa. Maka ini huruf pertama namanya fa'ul fi'li. Huruf kedua kan huruf ain ini, fa'alan. Maka huruf keduanya disebut dengan ainul fi'li. Huruf ketiga kan huruf lam ini. Maka huruf ketiganya di fi'il lain juga disebut dengan lamul fi'li. Nah, itu namanya ismul harufnya seperti itu. Nama hurufnya seperti itu. Nah, ini doroba. Doroba satu pola dengan fa'ala. Oke, yang fi'il yang satu pola dengan fa'ila apa? Man ya'rif? Hah? Rokiba. Rokiba. Ahsan. Ini satu pola ya. Rokiba. Ya. Ini fi'il berikutnya rokiba ya. Baik. Roh ini apa nih namanya? Fa'ul fi'li. Kafnya ini ki, apa namanya ini? Ainul fi'li. Ba-nya huruf terakhirnya apa namanya? Lamul
fi'li. Kenapa? Karena dia polanya adalah fa'il. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Fa'ula, contoh fi'ilnya apa? Qaruba. Iya, qaruba. Ahsan. Qaruba. Nah, qaruba. Nah, huruf pertama ini qaf, apa namanya? Fa'ul fi'li. Huruf tengah ru, apa namanya? Ainul fi'li. Huruf terakhir ba, apa namanya? Lamul fi'li. Ya, karena dia asalnya di sini. Polanya semuanya ini. Nah, jadi fi'il madhi semuanya nanti yang 3 huruf ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis segala macam, pasti barisnya sama semua. Hanya membedakan itu adalah huruf tengahnya atau ainul fi'linya. Huruf ainnya, tengahnya ya. Kemungkinannya baris fathah, kemungkinannya baris kasrah, kemungkinannya baris dhammah. Kalau huruf pertama dan huruf terakhirnya sama semua fathah. Jadi yang berbeda itu huruf tengah. Nah, sekarang kita buat contoh ya. Kita buat contoh. Contohnya adalah kata apa ya? Yang agak mungkin asing ya. Jangan dibarisin dulu biar antum tahu kira-kira ini barisnya apa ini. Ini kira-kira bacanya siapa yang tahu nih? Gimana cara bacanya? Labasa. Labasa. Ada yang lain? Ada yang lain? Labisa. Ada yang lain? Labusa. Ya kemungkinannya itu. Kalau nggak labasa, labisa atau labusa. Terus yang benar mah? Yang benar labasa, labisa, labusa ini kata ini itu sepola dengan ini. Ya, fa'ila. Jadi ini bacanya apa? Labisa. Ya, bukan labasa atau labusa, tapi labisa. Karena dia satu pola dengan ini. Kira-kira gitu ya kawan ya. Jadi fi'il itu dalam bahasa Arab kemungkinannya baris tengahnya itu 3. Kalau enggak fathah, kasroh dan dhammah. Baik, sekarang kita masuk ke perubahan fi'il madhinya ketika bertemu dengan domir dan domirnya sebagai subjek atau fa'il ya. Domirnya sebagai subjek atau fa'il. Nah, di sini contohnya adalah zahaba. Zahaba ini huruf tengahnya apa? Fathah. Ya, zahaba. Enggak mungkin dibaca zahiba atau zahuba, pasti dibaca zahaba. Baik. Nah, ini sekarang ketika dia musanna untuk 2 orang huma. Kalau di sini kan ditambah sementara kita tambahkan dulu supaya tidak membingungkan antum. Di sini ditambah huwa gitu ya. Huwa. Seperti itu. Di situ ada huwanya. Jadinya zahaba. Sekarang kalau di sininya ada huma. Artinya mereka berdua. Huma, mereka berdua. Nah, siapa yang tahu ini? Huma. Ahsan. Jadi ditambah alif ya. Ba gitu ya, tambahin alif. Umari di jamaknya. Zahabu. Bu ya. Gitu ya. Ini apa ini domirnya? Kata ganti orangnya apa? Fa'ilnya, pelakunya apa? Hum. Ya. Apa tandanya? Tandanya wawul jamaah. Ini namanya wawul jamaah. Ikutin wawul jamaah. Nah, kalau ini sebetulnya humanya nggak perlu ditulis. Ini hanya sebagai apa tadi ya? Sebagai latihan saja. Humanya tidak perlu ditulis karena humanya udah masuk di situ. Apa tandanya di sini pelakunya tandanya? Tandanya adalah alif musan.
Nah, di sini maksudnya adalah mereka berdua telah pergi. Nah, sekarang untuk muannas, ya. Kita percepat saja, waktu kita terbatas. Muannas. Apa perubahannya jadinya? Zahaba jadi Sahabat. zahabat. Nah, gitu ya. Zahabat. Oke, baik. Berikutnya musanna. Zahabta. Ya, Zahabat. zahabata gitu ya. Nanti antum latihan sendiri nih ya. Sekarang dicontohkan dulu. Kalau jamak untuk muannas perempuan. Zahabna. Ahsan, zahabna. Zahab. Nah. Baik, ini nanya disebut dengan apa nih? Istilahnya tadi. Namanya nunun niswah. Ikutin nunun niswah. Ya, nunun niswah namanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mukhatab. Anta. Jadi apa ini jadinya? Anta jadi zahabta. Anta zahabta. Kemudian antuma. Antuma jadi apa? Antuma jadi zahabtuma. Zahabtuma gitu ya. Nah, antum jadi zahabtum. Ahsan ya. Kira-kira gitu perubahan. Kemudian anti jadi Zahabti. Zahabti. Kemudian antuma untuk muannas. Zahabtuma. Ya, sama dengan di atas ya. Zahabtuma. Antunna. Kalian para wanita. Zahabtunna. Zahabtunna. Gitu ya. Zahabtun. Al-mutakallim saya. Saya telah pergi. Zahabtu. Saya telah pergi zahabtu. Saya telah pergi zahabtu. Kemudian nahnu, kami telah pergi. Zahab. Ya. Kita copy aja tadi ya. Zahabna. Panjang tapi ya. Zahabna, kami telah pergi. Jadi artinya apa ini? Artinya zahaba dia telah pergi, zahabata mereka berdua pergi, zahabu mereka banyak ya lebih dari dua mereka pergi, zahabat dia perempuan pergi, zahabata dua perempuan dia dua perempuan pergi, zahabna mereka para wanita pergi, zahabta kamu telah pergi, zahabtuma kalian berdua pergi, zahabtum kalian ya pergi tapi banyak ya lebih dari dua orangnya, zahabti kamu wanita pergi ya, zahabtuma berdua, kamu berdua atau kalian berdua telah pergi, tapi kepada perempuan atau wanita, zahabtunna kalian para wanita telah pergi, zahabtu aku telah pergi, zahabna kami atau kita telah pergi. Nah itu perubahannya seperti itu. Jadi perubahan fi'il madhi yang asalnya zahaba karena pengaruh domir pelakunya ya domirnya masuk ke dalamnya maka berubah menjadi 14 bentuk ya dan masing-masing punya arti dan makna yang berbeda-beda ya sesuai orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Baik ya ikhwan, jadi tugasnya adalah ini belum selesai materi kita akan diteruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Karena waktu kita malam ini terbatas, tapi tugasnya adalah rubahlah dua, ini tugasnya ya, rubahlah dua, udah di-share belum ya? Tugasnya ini ya, nah, antum merubah fi'il khoroja dan fahima menjadi bentuk seperti tadi. Ane sudah share di grup ya, apanya namanya kotak-kotaknya silakan nanti antum rubah menjadi 14
domir tadi. Silahkan bebas pilih salah satu saja, ya, nggak usah dua-duanya, salah satu saja. Kemudian setelah itu bisa ditulis di Word atau PDF atau antum tulis di buku, antum foto, antum kirim kemari. Kalau nggak bisa dikirim kemari, kirim aja fotonya ke WA, boleh. Ya. Intinya antum pilih salah satu dan antum rubah menjadi 14 bentuk domir tadi. Kemudian antum bisa nulisnya di Word, PDF, atau di foto, dikirim ke link ini. Kalau nggak bisa, bisa ke WA. Tapi ikhwan sekarang udah 21.15 ya. Sudah lama dan nggak bisa dipaksakan juga terlalu apa ya, kita jelaskan sampai selesai. Khawatirnya semakin bingung karena udah malam ya. Insya Allah nanti pelajaran ini kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Nah, jadi ini belum selesai materinya. Intinya yang harus diperhatikan saat ini adalah antum bisa merubah ini menjadi 14 bentuk domir tadi ya. Jadi ini nanti salah satunya antum pilih, antum rubah sebagaimana yang kotak-kotak tadi, ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, bisa ya kan ya? Bisa ya? Insya Allah. Nah, insya Allah. Pahim tuh? Yang penting ini aja, merubahnya pahim tuh ya? Bisa ya? Insya Allah, ya. Nah, sahal. Gusnan, hal pahim tak? Ustaz. Insya Allah bisa Ustaz. Insya Allah ya. Intinya pelajaran kita malam hari ini, kalau bingung ya, intinya berusaha merubah fi'il tadi, diberubah menjadi bentuknya seperti 14 domir ini, kata ganti ini. Kalau ini antum bisa merubahnya berarti pelajaran malam ini berhasil. Wallahu alam. Qabla an nakhtatim, sebelum kita tutup, hal ma'akum soal, ada pertanyaan? Tafadhal. Soal ghairu mawjud? Nah, alhamdulillah. Muasil insyaallah gadan ya. Tapi minggu pelajarannya bukan ini, besok tetap sebagai jadwal tafsir ya. Ini insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Naktafi bihadza, nakhtatim bidua subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, afwan.